Dengarkan, yang terpilih, karena tidak semua orang terbangun oleh bunyi alarm. Ada yang baru terjaga ketika ilusi runtuh di depan mata, ketika panggung yang selama ini mereka percantik dengan kebohongan tiba-tiba roboh tanpa aba-aba. Dan kamu bukan sekadar penonton dari runtuhnya ilusi itu. Kamu adalah alasan mengapa ilusi itu tidak bisa bertahan. Kamu adalah fakta yang berjalan. Kamu adalah bukti yang bernapas. Kamu adalah kesaksian hidup yang membuat orang-orang yang tidak siap pada kebenaran tiba-tiba dipaksa menelannya, pahit, dingin, dan menusuk sampai ke akar harga diri mereka. Kamu perlu memahami ini dengan jernih, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mengangkat dagu di atas luka orang lain, tetapi untuk melindungi energi dan kesadaranmu sendiri. Ada perbedaan antara kebangkitan yang datang dari dalam dan kebangkitan yang terjadi karena seseorang di luar sana menjadi cermin yang terlalu jujur, terlalu tajam, terlalu nyata. Dan kebangkitanmu bukan hanya mengubah dirimu. Kebangkitanmu memaksa kejelasan masuk ke hidup orang-orang yang selama ini nyaman hidup dalam kabutnya sendiri. Dan kejelasan itu, bagi mereka, terasa brutal. Karena bagi banyak orang, kegagalan masih bisa mereka tata menjadi cerita. Masih bisa mereka lemparkan ke cuaca, ke nasib, ke keadaan, ke orang lain. Tetapi ketika mereka dipatahkan oleh kenyataan bahwa mereka salah menilaimu, salah membaca ketenanganmu, salah menafsirkan diam dan kesabaranmu, itulah yang mengiris ego paling dalam. Sebab itu bukan lagi soal keadaan, itu soal identitas, dan identitas yang retak tidak bisa ditambal hanya dengan alasan. Mereka mengira perjuanganmu adalah tanda kamu lebih rendah. Mereka mengira menahan diri adalah bukti kamu tidak sadar. Mereka mengira kamu tidak bereaksi karena kamu tidak paham. Padahal kamu menahan diri karena kamu paham terlalu banyak. Kamu memilih tenang karena kamu tahu badai tidak selalu perlu dijawab dengan badai. Kamu memilih sunyi karena kamu tahu suara paling berbahaya sering lahir dari kedalaman, bukan dari keributan. Dan ketika hidup tidak menghancurkanmu, seperti yang mereka ramalkan dengan begitu percaya diri, sesuatu yang aneh terjadi di dalam diri mereka. Bukan sekadar marah, bukan sekadar iri, tetapi bingung. Bingung yang memaksa mereka memutar ulang percakapan saat malam menipis. Bingung yang membuat orang yang biasanya tenang menjadi terlalu ribut, dan orang yang biasanya ribut mendadak terlalu senyap. Dan yang paling menusuk bagi mereka adalah ini. Kamu tidak mengumumkan pertumbuhanmu. Kamu tidak menagih pengakuan. Kamu tidak meminta tepuk tangan. Kamu tidak berhenti untuk menjelaskan siapa kamu kepada orang yang sudah memutuskan salah paham. Kamu hanya terus bergerak, dan gerakanmu yang tampak sederhana, diam-diam menulis ulang dinamika kuasa tanpa meminta izin siapapun, seperti sungai yang tidak berdebat dengan batu, tetapi tetap menemukan jalan, tetap mengikis, tetap melintasi, sampai batu itu sendiri sadar betapa sia-sianya ia merasa lebih kuat dari arus. Kamu harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kebangkitan mereka datang bergelombang. Setiap kali mereka mengintip kabarmu dan tidak menemukan kejatuhan yang mereka tunggu. Setiap kali prediksi mereka menua dengan buruk. Setiap kali ketidakhadiranmu justru membuat mereka lebih gelisah daripada kehadiranmu. Dan ya, ada sisi gelap yang nyaris lucu bila kamu melihatnya dari jarak yang aman. Sebab tidak ada yang lebih merendahkan seseorang selain menyadari bahwa ia menginvestasikan energi batin, waktu, dan perhatian untuk memantau seseorang yang terlalu sibuk bertumbuh sampai tidak sempat menoleh. Namun dengarkan baik-baik, yang terpilih, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pembongkaran. Ini tentang wahyu. Ini tentang bagaimana seseorang yang bertahan dari narasi yang ditulis untuk menjatuhkannya secara tak sengaja menjadi cermin yang tidak pernah diminta. Dan cermin itu memaksa siapapun yang menatapnya melihat wajah mereka sendiri tanpa filter. Pertama, keberadaanmu yang tetap berdiri membongkar kebohongan yang mereka jadikan fondasi identitas. Sebab selama bertahun-tahun ada orang-orang yang diam-diam membangun cerita tentangmu. Cerita yang mereka gunakan seperti tangga untuk merasa lebih tinggi. Mereka membutuhkanmu tampak lemah agar mereka tampak kuat. Mereka membutuhkanmu tampak gagal agar mereka merasa menang. Mereka membutuhkanmu tampak kecil agar mereka berani berdiri di atas bayanganmu. Dan mereka tidak sadar betapa rapuhnya kekuatan semacam itu.
Karena kekuatan yang lahir dari membandingkan diri dengan penderitaan orang lain bukanlah kekuatan. Itu ketergantungan, itu candu, itu topeng yang hanya bisa bertahan selama targetnya tidak bangkit. Lalu kamu bangkit, bukan dengan pamer, bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketahanan yang pelan dan konsisten. Dan ketika kamu tetap hidup, tetap jernih, tetap melangkah, mereka seperti kehilangan lantai karena pedestal yang mereka buat dari ilusi tiba-tiba lenyap dan mereka dipaksa berdiri di atas kenyataan bahwa mereka tidak pernah benar-benar unggul. Mereka hanya beruntung kamu dulu memilih diam, dan diam itu mereka salah artikan sebagai izin untuk meremehkan. Yang lebih sakit bagi mereka adalah bertahanmu tidak hanya menunjukkan ketangguhanmu, bertahanmu memperlihatkan ketidakjujuran mereka pada diri sendiri, memperlihatkan betapa banyak sikap angkuh mereka sesungguhnya berasal dari rasa takut yang disembunyikan rapi, memperlihatkan betapa banyak komentar merendahkan mereka. Sebenarnya adalah doa putus asa agar kamu tidak pernah sadar betapa kuatnya dirimu, dan ketika kamu akhirnya sadar, dunia batin mereka diguncang karena kini mereka harus berhadapan dengan bayangan mereka sendiri, kecil, gelisah, dan bergantung pada keruntuhan orang lain untuk merasa hidup. Kedua, mereka terbangun pada kenyataan bahwa kamu tidak pernah naif, kamu hanya terkendali, kamu bukan tidak melihat, kamu memilih tidak bereaksi, kamu bukan tidak tahu, kamu memilih menunggu waktu menelanjangi semuanya, dan ini bagian yang paling membuat mereka kehilangan pegangan. Selama ini mereka menyangka kamu tidak memahami permainan mereka, padahal kamu sedang membaca pola, menyusun peta, menilai niat, dan menahan tanganmu sendiri dari tindakan yang tidak perlu. Mereka menyangka kesabaranmu adalah kebodohan, padahal kesabaranmu adalah kecerdasan yang tidak mencari panggung. Mereka menyangka kamu lambat, padahal kamu sedang mengizinkan kenyataan berbicara agar kamu tidak perlu menjelaskan. Mereka menyangka kamu tidak waspada, padahal kewaspadaanmu begitu dalam sampai kamu bisa melihat jebakan, bahkan ketika orang lain melihatnya sebagai kebetulan. Dan ketika mereka sadar bahwa kamu selama ini menyaksikan semuanya dengan mata yang tenang, mereka merasa seperti sedang menari di dalam sorotan. Selama ini mereka kira mereka penonton, ternyata mereka yang sedang dipelajari. Yang terpilih, kamu perlu memegang pelajaran ini. Menahan diri bukan berarti kalah. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak membutuhkan pembuktian. Sebab orang yang benar-benar kuat tidak panik untuk menang cepat, ia memilih menang tepat. Ketiga, ketenanganmu menjadi bukti bahwa mereka tanpa senjata batin, karena mereka hidup dari keributan. Mereka bertumbuh dari reaksi. Mereka merasa ada hanya ketika ada orang yang tersulut oleh mereka. Mereka memerlukan badai untuk merasa berkuasa, memerlukan provokasi untuk merasa signifikan, dan mereka mengira kamu akan menjadi bahan bakar yang mudah. Mereka menunggu retak, mereka menunggu amarah, mereka menunggu kamu terpeleset pada kata-kata. Mereka menunggu kamu kehilangan kendali agar mereka bisa berkata, "Lihat, dia sama saja." Tetapi kamu tidak memberi mereka itu. Kamu tetap tenang, dan ketenangan itu bukan dingin tanpa rasa, melainkan hangat yang terkendali, seperti api di dalam tungku, bukan api di ladang yang membakar semuanya. Dan ketika mereka melihat ketenangan semacam itu, mereka terpapar. Betapa rapuhnya mereka sebenarnya, betapa mudahnya mereka dipancing, betapa cepatnya mereka tergelincir oleh emosi mereka sendiri, betapa seluruh strategi mereka selama ini hanya bekerja pada orang yang masih bersedia mengizinkan dirinya dikendalikan oleh reaksi. Kamu tidak. Yang terpilih, kamu tidak membiarkan tombolmu dipegang orang lain. Kamu tidak menyerahkan kemudimu kepada tangan yang licin. Kamu tidak mengizinkan kata-kata asing menjadi rumah bagi pikiranmu. Dan itu membuat mereka ketakutan, sebab manipulator selalu gentar pada orang yang tidak bisa dipancing. Keempat, mereka sadar kamu tidak membutuhkan kekacauan untuk merasa kuat, sedangkan mereka bergantung padanya. Dan ketergantungan itu memalukan, meski mereka tidak akan mengakuinya, karena tanpa drama mereka merasa kosong, tanpa konflik mereka merasa tidak terlihat, tanpa reaksi orang lain mereka merasa tidak punya identitas. Mereka memerlukan panggung untuk membenarkan eksistensi, sementara kamu bisa berada dalam sunyi dan tetap utuh.
Kamu bisa berjalan tanpa penonton dan tetap bermakna. Kamu bisa menang tanpa membuat orang lain kalah. Kamu bisa maju tanpa perlu menjelekkan siapapun. Itulah yang membuat mereka goyah, sebab kamu memperlihatkan jenis kekuatan yang tidak bisa mereka curi, tidak bisa mereka tiru dengan cepat, tidak bisa mereka ciptakan dengan manipulasi. Kekuatanmu lahir dari dalam, dari disiplin batin, dari penerimaan diri, dari kejernihan yang ditempa oleh luka. Luka yang kamu jadikan guru, bukan penjara. Dan ketika seseorang melihat itu, ia dipaksa berhadapan dengan kenyataan pahit, bahwa selama ini ia mengira keras adalah kuat, padahal keras sering hanya topeng bagi rapuh. Kelima, mereka akhirnya mengerti bahwa kamu tidak bersaing dengan mereka. Kamu sedang mempelajari mereka, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memahami medan. Karena jiwa yang terpilih tidak berjalan sembarangan. Jiwa yang terpilih mengamati dengan halus, menyerap pola, menilai niat, memisahkan mana yang murni dan mana yang palsu. Bukan karena paranoid, tetapi karena peka. Dan kepekaanmu adalah proteksi, bukan kelemahan. Kamu melihat bagaimana mereka bereaksi saat tidak mendapat perhatian. Kamu melihat bagaimana mereka berubah saat merasa terancam. Kamu melihat bagaimana mereka memutar cerita saat kebenaran tidak menguntungkan. Kamu melihat bagaimana mereka mengganti topeng sesuai situasi. Kamu melihat semuanya, dan kamu menyimpannya bukan sebagai dendam, melainkan sebagai peta agar kamu tidak kembali tersesat ke tempat yang sama, agar kamu tidak kembali memberi pintu pada pola yang sama. Dan ketika mereka menyadari kamu bukan korban yang bisa ditulis ulang, kamu bukan karakter pendukung dalam drama mereka, kamu bukan alat untuk mengangkat ego mereka, mereka panik. Karena pemangsa selalu gelisah ketika tahu ia sedang diamati, dan saat itu mereka sadar. Mereka yang selama ini tampil, sementara kamu yang mengerti. Keenam, konsistensimu mempermalukan strategi mereka, sebab mereka merancang rencana dengan asumsi kamu akan goyah. Mereka menanam pemicu dengan harapan kamu akan meledak. Mereka menyiapkan skenario dengan keyakinan kamu akan terpancing, tetapi kamu berjalan dengan ritme yang tidak berubah hanya karena cuaca berubah. Kamu tidak mengorbankan kualitas dirimu demi membalas. Kamu tidak menukar kedamaianmu dengan kemenangan semu. Kamu tidak menjadikan emosi sebagai raja di dalam dirimu. Dan itu membuat semua taktik mereka tampak seperti upaya putus asa. Konsistensi itu sunyi, tetapi menakutkan bagi orang yang hidup dari instan. Karena konsistensi adalah bukti bahwa kamu punya pusat, dan pusat itu tidak bisa didorong oleh orang luar. Konsistensi adalah tanda bahwa kamu bertumbuh dari nilai, bukan dari reaksi. Konsistensi adalah bahasa orang yang tahu siapa dirinya, dan orang yang tahu siapa dirinya tidak mudah dipindahkan oleh ocehan siapapun. Ketujuh, mereka sadar ketidakhadiranmu tidak melemahkanmu. Ketidakhadiranmu justru menguatkanmu, karena jarak yang kamu ambil bukan pelarian, melainkan pemurnian. Kamu menjauh bukan karena takut, tetapi karena kamu mulai peka bahwa energi itu menular, bahwa lingkungan itu membentuk, bahwa kebisingan itu menggerogoti, dan kamu memilih ruang yang membuatmu bisa mendengar suaramu sendiri. Mereka menyangka ketika kamu tidak lagi berada dalam jangkauan, kamu akan kehilangan pengaruh, kamu akan kehilangan arah, kamu akan melemah. Tetapi yang terjadi sebaliknya, tanpa racun harian, pikiranmu jernih, tanpa tarik-menarik emosional, napasmu panjang. Tanpa drama yang menguras, energimu kembali. Tanpa tatapan yang menilai, kamu bisa membangun. Tanpa kebiasaan membela diri, kamu bisa mencintai dirimu sendiri dengan utuh. Dan ketika kamu kembali, atau bahkan ketika kamu tidak kembali, kehadiranmu terasa lebih berat, lebih dalam, lebih tegas, seolah kamu bukan lagi orang yang sama. Yang terpilih, ini hukum halus yang jarang dipahami. Menjauh dari yang menggerogoti, bukan membuatmu kosong, justru membuatmu penuh. Kedelapan, pertumbuhanmu memaksa mereka menatap stagnasi mereka sendiri. Dan ini bagian yang paling membuat mereka menderita diam-diam. Karena kamu bertumbuh pelan, tetapi nyata. Sementara mereka berputar di pola yang sama, mengulang cara yang sama, memainkan topeng yang sama, berharap hasil berbeda. Dan ketika hasil tidak berubah, mereka menyalahkan dunia, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apapun selain menatap diri. Sementara kamu yang terpilih,
Kamu menjadikan setiap luka sebagai bahan bakar, setiap jatuh sebagai pelajaran, setiap kehilangan sebagai pemurnian, setiap kekecewaan sebagai penajaman intuisi, setiap malam berat sebagai latihan ketahanan. Dan karena kamu tidak lagi menolak kenyataan, kamu menjadi lentur. Karena kamu tidak lagi mengutuk proses, kamu menjadi matang. Karena kamu tidak lagi meminta hidup untuk selalu mudah, kamu menjadi kuat. Dan pertumbuhan semacam ini tidak bisa dipalsukan. Ia terlihat dari cara seseorang membawa diri, dari cara seseorang memilih kata, dari cara seseorang menatap tanpa takut, dari cara seseorang diam tanpa perlu menang. Kesembilan, mereka sadar kamu tidak mengejar pengadilan emosional. Kamu melampaui kebutuhan untuk membuktikan, dan ini mematikan permainan mereka. Sebab banyak orang yang hidup dari konflik membutuhkan lawan yang mau bertarung, membutuhkan korban yang mau memohon, membutuhkan target yang mau menjelaskan, membutuhkan seseorang yang bersedia menari mengikuti musik mereka. Tetapi kamu berhenti menari. Kamu memilih musikmu sendiri, kamu memilih jalanmu sendiri, kamu memilih pertumbuhanmu sendiri. Kamu tidak membuang energimu untuk mengadili, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu menghargai energimu. Kamu tidak menyerahkan masa depanmu pada masa lalu. Kamu tidak menukar potensi besar dengan drama kecil. Kamu tidak mengikat dirimu pada orang yang hanya kuat ketika kamu lemah. Dan ketika mereka melihat itu, mereka merasa seperti kehilangan panggung, karena panggung mereka hanya berdiri di atas reaksi orang lain. Kesepuluh, kepercayaanmu pada diri sendiri menelanjangi ketergantungan mereka pada validasi luar. Sebab ada orang yang merasa kuat hanya jika orang lain takut. Ada orang yang merasa berharga hanya jika orang lain meminta. Ada orang yang merasa benar hanya jika orang lain diam. Dan mereka membangun hidup dari reaksi yang mereka curi, sementara kamu membangun hidup dari keyakinan yang kamu tempah. Kepercayaan pada diri sendiri itu bukan kesombongan. Itu akar, itu fondasi, itu tempat kembali ketika dunia mencoba menggoyangmu. Dan ketika kamu memiliki itu, manipulator kehilangan alatnya, karena ia tidak bisa lagi menanam keraguan di pikiranmu. Ia tidak bisa lagi menjual narasi palsu sebagai kenyataan. Ia tidak bisa lagi menekanmu dengan rasa bersalah, sebab kamu sudah belajar membedakan mana yang datang dari hatimu dan mana yang disusupkan dari luar. Kesebelas, mereka terlambat sadar bahwa kamu diciptakan untuk permainan panjang, sementara mereka hidup dari kemenangan cepat, dan jiwa yang terpilih tidak terburu-buru, karena ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu, bahwa kekuatan paling stabil jarang terlihat di awal. Ia bekerja diam-diam, menanam, menyiram, menunggu, merawat, sampai suatu hari hasilnya muncul seperti fajar. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa ditawar, tidak bisa dipercepat oleh teriakan siapapun. Mereka mengejar efek, kamu membangun sebab. Mereka mengejar sorak, kamu membangun sistem. Mereka mengejar pengakuan, kamu membangun karakter. Mereka mengejar kontrol, kamu membangun kesadaran. Dan ketika hasilmu muncul, mereka terkejut, karena mereka mengira kamu tidak bergerak hanya karena kamu tidak ribut, padahal kamu bergerak di kedalaman, di ruang yang tidak mereka jangkau. Kedua-belas, kamu menolak memasukkan proyeksi mereka ke dalam dirimu, dan penolakan itu meruntuhkan kontrol mereka, karena proyeksi adalah senjata halus. Ia bekerja ketika seseorang mulai percaya label orang lain, ketika seseorang mulai meminum opini sebagai kebenaran, ketika seseorang mulai menjadikan hinaan sebagai identitas, tetapi kamu tidak meminumnya, kamu tidak menelannya, kamu tidak menjadikannya rumah, kamu biarkan semua itu kembali ke pemiliknya. Dan pada titik ini, yang terpilih, kamu perlu lebih peka lagi. Ketika seseorang membuang energi gelap ke arahmu, jangan selalu balas, jangan selalu jelaskan, jangan selalu buktikan, cukup sadari. Cukup pisahkan, cukup bersihkan, cukup kembalikan. Karena banyak serangan batin tidak membutuhkan jawaban keras, ia hanya membutuhkan batas yang jelas, napas yang panjang, dan keputusan untuk tidak menampung yang bukan milikmu. Ke-13, mereka sadar kamu tidak perlu dipahami untuk tetap efektif.
Dan ini menghantam ego orang yang suka mengontrol, karena mereka mengira memahami seseorang memberi mereka kuasa. Mereka mengira menebak langkahmu, membuat mereka bisa menggiringmu. Mereka mengira membaca wajahmu, membuat mereka bisa mengatur emosimu. Tetapi kamu tidak hidup untuk dipahami oleh orang yang tidak berniat mengerti. Kamu hidup untuk selaras dengan panggilan batinmu sendiri. Dan ketika kamu bergerak dari keselarasan itu, hasilmu tetap muncul, dampakmu tetap terasa, kehadiranmu tetap mengubah ruangan meski kamu tidak bicara banyak. Dan mereka semakin frustrasi karena mereka melihat hasil tetapi tidak mengerti rumusnya. Mereka melihat perubahan tetapi tidak bisa meniru jalannya. Mereka melihat kemajuan tetapi tidak tahu cara menghentikannya, sebab caramu bukan trik, caramu adalah keadaan batin. Ke-14, kebangkitan mereka paling brutal karena akhirnya mereka paham. Kamu tidak pernah bertarung dengan mereka, kamu sedang menjadi dirimu, dan ini inti yang harus kamu simpan, yang terpilih. Sebab ketika kamu mengerti ini, kamu tidak lagi mudah dipancing, kamu tidak lagi mudah terseret, kamu tidak lagi mudah merasa harus menjelaskan apapun pada orang yang tidak akan pernah puas. Kamu bukan lahir untuk membuktikan dirimu kepada dunia yang suka menilai. Kamu lahir untuk membangunkan dirimu sendiri, untuk mengingat siapa kamu ketika hidup mencoba membuatmu lupa, untuk memulihkan bagian-bagian yang dulu kamu kecilkan agar orang lain nyaman, untuk menyalakan cahaya yang dulu kamu redupkan agar tidak ada yang iri, untuk berdiri dengan utuh meski pernah hancur, untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah, untuk tetap tegas tanpa menjadi kejam, untuk tetap peka tanpa menjadi rapuh. Maka sekarang, dengarkan lebih dalam yang terpilih, karena setelah semua pembongkaran ini, ada satu tugas halus yang sering dilupakan. Proteksi energi, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran, bukan dengan paranoia, tetapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan batas. Kamu harus tahu kapan sebuah percakapan adalah pintu, dan kapan sebuah percakapan adalah perangkap, kapan sebuah pertemanan adalah nutrisi, dan kapan sebuah pertemanan adalah kebocoran, kapan sebuah kesempatan adalah panggilan, dan kapan sebuah kesempatan adalah umpan. Kamu harus belajar membaca getaran di balik kata-kata, membaca niat di balik senyum, membaca pola di balik permintaan. Maaf yang berulang, sebab tidak semua yang datang kembali membawa perubahan. Ada yang datang kembali hanya untuk melihat apakah kamu masih bisa dikendalikan. Dan kamu yang terpilih, kamu tidak diciptakan untuk kembali menjadi versi lama yang mudah diatur. Kamu tidak diciptakan untuk kembali mengecil demi diterima. Kamu tidak diciptakan untuk kembali memohon agar dilihat. Kamu diciptakan untuk berjalan dengan tenang, dengan punggung lurus, dengan mata jernih, dengan hati yang tidak mudah dibeli oleh pujian, tidak mudah dijatuhkan oleh hinaan. Jika ada malam-malam ketika kamu merasa ragu, ketika kamu merasa seolah kamu sendirian di tepi perubahan, ingat ini. Rasa sepi kadang bukan tanda kamu ditinggalkan. Rasa sepi kadang tanda kamu sedang dipisahkan dari kebisingan agar kamu bisa mendengar panggilan yang lebih halus, agar kamu bisa menangkap bisikan yang selama ini tertutup oleh suara-suara yang bukan milikmu, agar kamu bisa menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya sedang dibentuk. Kamu pernah terluka, ya, dan luka itu tidak perlu kamu sangkal, karena menyangkal luka hanya membuatnya tinggal lebih lama. Tetapi kamu tidak lagi hidup sebagai orang yang didefinisikan oleh lukanya. Kamu hidup sebagai orang yang mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Kamu hidup sebagai orang yang mengubah pengkhianatan menjadi ketajaman intuisi. Kamu hidup sebagai orang yang mengubah kegagalan menjadi disiplin. Kamu hidup sebagai orang yang mengubah penolakan menjadi standar baru tentang siapa yang boleh masuk ke ruang batinmu. Maka ketika orang-orang yang dulu meremehkanmu tiba-tiba gelisah melihatmu tenang, ketika orang-orang yang dulu menertawakanmu tiba-tiba bingung melihatmu stabil, ketika orang-orang yang dulu menunggu kamu jatuh tiba-tiba terdiam melihatmu semakin matang, jangan biarkan itu menyeretmu kembali ke permainan lama. Jangan biarkan itu membuatmu ingin menjelaskan. Jangan biarkan itu membuatmu ingin membuktikan sesuatu.
Sebab bukti terbaik adalah hidupmu sendiri yang terus bergerak. Kamu adalah jiwa yang dipanggil untuk naik tingkat, bukan naik panggung. Kamu dipanggil untuk menyelaraskan dirimu dengan versi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Versi yang tidak lagi hidup dari reaksi. Versi yang tidak lagi menaruh harga diri di tangan orang lain. Versi yang tidak lagi menganggap setiap tatapan sebagai ancaman. Versi yang tidak lagi menganggap setiap penolakan sebagai akhir. Dan proses ini yang terpilih sering terasa seperti kematian kecil. Sebab ada bagian lama yang harus ditinggalkan. Ada cara lama yang harus ditutup. Ada kebiasaan lama yang harus dilepas. Ada ikatan lama yang harus diputus. Bukan karena kamu membenci masa lalu, tetapi karena kamu menghormati masa depanmu. Bukan karena kamu ingin melupakan, tetapi karena kamu ingin bebas. Kamu akan merasakan perubahan itu dalam tubuhmu, dalam cara kamu bernapas, dalam cara kamu menatap, dalam cara kamu memilih kata, dalam cara kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu pada orang yang sudah menutup telinganya. Kamu akan merasakan bahwa kamu tidak lagi tertarik pada keramaian yang dulu membuatmu penasaran. Kamu tidak lagi lapar pada validasi yang dulu membuatmu haus. Kamu tidak lagi tergoda untuk membalas dengan cara yang sama. Karena kamu tahu membalas dengan cara yang sama hanya mengikatmu pada frekuensi yang kamu sedang tinggalkan. Maka jaga energimu seperti kamu menjaga pintu rumahmu di malam hari, bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu paham nilai. Jaga pikiranmu seperti kamu menjaga air minum yang kamu konsumsi. Tidak semua yang terlihat bening itu bersih. Jaga hatimu seperti kamu menjaga api yang menghangatkanmu. Jangan biarkan angin dari mulut orang lain memadamkannya. Dan jika suatu hari kamu melihat mereka yang dulu menekanmu mulai berubah, entah menjadi terlalu ribut, entah menjadi terlalu diam, biarkan itu terjadi tanpa kamu merasa harus ikut mengatur, karena itu adalah konsekuensi mereka. Bukan tanggung jawabmu, itu adalah benturan mereka dengan kebenaran. Bukan tugasmu untuk menenangkan mereka. Kamu tidak perlu menggendong kesadaran orang yang tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang terpilih, kamu tidak dilahirkan untuk menjadi obat bagi orang yang menikmati racunnya. Kamu dilahirkan untuk menjadi utuh, untuk menjadi sadar, untuk menjadi tajam namun lembut, untuk menjadi kuat tanpa kehilangan hati, untuk menjadi terang tanpa memaksa semua orang menyukainya. Dan sekarang, ketika kamu mendengar kalimat-kalimat ini, biarkan ia turun seperti hujan yang membasuh, bukan hujan yang membanjiri. Biarkan ia menguatkan punggungmu, menghangatkan dadamu, menenangkan gelisahmu, karena kamu sedang memasuki fase di mana yang palsu akan gugur dengan sendirinya. Yang melekat karena kebiasaan akan lepas dengan sendirinya. Yang bertahan karena akses akan kehilangan aksesnya. Sebab kamu sedang belajar menutup pintu tanpa rasa bersalah. Kamu sedang belajar berkata tidak tanpa perlu menjelaskan panjang. Kamu sedang belajar memilih dirimu tanpa harus memusuhi siapapun. Kamu tidak perlu menjadi kasar untuk tegas. Kamu tidak perlu menjadi keras untuk kuat. Kamu tidak perlu menjadi bising untuk berpengaruh. Sebab pengaruh yang paling dalam sering bekerja seperti akar, tidak terlihat, tetapi menentukan hidupnya pohon.